Nah kalau masih ngeyel terus ya terserah juga. Jadi saya tegaskan ya haram hukumnya kita apa mendukung Habib itu, termasuk juga haram bagi saya gitu ya, terserah. Tapi dengan logika yang sudah hasil riset tadi itu, kalau langkah berikutnya, logika berikutnya adalah berarti ya haram hukumnya ikut pengajian Habib, mengundang Habib untuk ngisi pengajian, mengundang menghadiri majelis yang dibikin Habib. Bahkan untuk saya pribadi itu kalau ada majelis yang di situ ada Habib, saya nggak akan pernah sudi mendatangi. Engkau ku hargai. Saya disclaimer dulu ya, dulu sebelum ada geger-geger rame ini, Al Nasab ini, ya tiap hari di pesantren saya, di rumah saya, pesantren saya itu setiap hari selalu ada itu Habib-Habib Alawi itu bertamu, dan selalu saya layani dengan baik, saya muliakan, karena pada waktu itu dalam keyakinan saya ya memang mereka memang benar-benar keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sejak geger-geger ini ya nggak ada lagi yang datang. Meskipun banyak yang pengen datang, selalu saya menolak, saya tidak mau. Kecuali dengan syarat mereka harus mendeklar dirinya bukan dzurriyyat Nabi. Kenapa begitu? Ya karena udahlah, hentikan itu topik perdebatan nasab berdasarkan buku nasab atau kitab nasab. Jadi kita maju selangkah menuju hasil tes DNA. Nah, berapa ratus ya orang di bermarga Habib Alawi itu sudah tes DNA, dan hasilnya kan haplosnya G. Itu udah berkali-kali kita sampaikan di dunia internasional, dan G itu artinya Yahudi Askenazi, ya, Yahudi Khazar. Jadi Yahudi tapi bukan keturunan Nabi Yakub. Nah, sekarang juga Israel yang sekarang itu Netanyahu itu juga haplosnya kan G. Itu Yahudi Khazar, itu bukan Yahudi yang dari Nabi Yakub. Jadi itu kan mustahil untuk dibantah. Jadi sudah fix, sudah pasti bahwa Habib Alawi itu menurut tes DNA itu haplosnya G, berarti Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi, yaitu titik, nggak bisa diubah-ubah lagi. Makanya nggak ada yang berani tes DNA itu dari jalur paternal ya, dari jalur laki-laki gitu. Dan oleh karena itu ya haram hukumnya dengan adanya data baru ini, dengan adanya kenyataan baru ini, dengan adanya hasil riset terbaru ini, dengan adanya realitas baru ini, kalau ada yang menganggap, yang masih berkeyakinan atau berhusnuzan Habib itu keturunan Rasulullah gitu loh. Karena terbukti itu keturunan Yahudi Askenazi, bukan keturunan Nabi. Jadi dengan alasan husnuzan, dengan alasan apapun ya haram hukumnya kalau masih menetapkan Habib Alawi itu sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, ya semua Habib itu bagi saya di seluruh dunia itu hari ini berbeda dengan sebelumnya gitu. Kalau kemarin sebelum ada hasil riset itu DNA itu, mereka masih ada kemungkinan memang berhak mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi kemungkinan itu. Jadi bagi saya semua Habib itu sama saja. Kalau tidak mau mengaku dirinya sebagai bukan dzurriyyat Nabi ya sama saja. Terkena hadis man ghasyana falaisa minna, kata Rasulullah, siapa yang menipu kita, membohongi kita, maka dia bukan golongan kita. Jadi mau Habib lembut, mau Habib kasar, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau tidak mendeklarkan diri sebagai bukan dzurriyyat Nabi, ya bagi saya pembohong, pendusta. Dan mustahil menjadi wali. Karena apa? Karena wali itu ya mustahil berdusta, berbohong. Kalau kemarin belum tahu, nggak apa-apa lah, sekarang udah tahu ya. Ya tapi juga tidak ngaku tidak menyatakan diri sebagai dzurriyyat Nabi. Lah iya, tetapi kan persepsi publik masih
secara umum itu masih mengikuti klaim mereka sebelumnya, yaitu mereka mengaku dzurriyyat Nabi. Nah, oleh karena itu untuk keseimbangan ya mereka harus mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi gitu. Kalau perlu tes DNA, hasilnya dipublish gitu. Kalau memang orang baik, kalau memang orang soleh, kalau memang wali, kalau memang ulama. Kalau nggak mau gitu ya gombes begitu. Sama saja, berbohong, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini menurut saya tensinya lebih berat bahkan daripada Syiah, bahkan daripada Salafi Wahabi. Wabil khusus untuk mayoritas Muslim di Indonesia, karena mayoritas Muslim di Indonesia itu Nahdliyin. Kalau Nahdliyin kan ya nggak mempan lah dengan Syiah, dengan Salafi Wahabi. Tapi kalau dengan klaim dzurriyyat Nabi ya itu nyatanya juga banyak kiai yang kehilangan akal kan. Dan radikalisme itu ya akarnya kan dari situ. Jadi kalau ya Salafi Wahabi itu ya memang akar Yahudi, tetapi yang jauh lebih kuat itu menurutku ya klaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi itu untuk mempengaruhi, mensugesti umat itu jauh lebih berbahaya, apalagi terbukti bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi gitu loh. Jadi ya saya nggak ada pretensi apapun kecuali membela, maju ya tak gentar, membela yang benar gitu. Intinya kan di situ. Jadi taruhlah misalnya kajian keimat itu bolehlah orang mengatakan oh ini ada kelemahannya begini dan begitu. Tapi kan dengan adanya tes DNA, itu hasil tes DNA, kajian tes DNA, itu nggak bisa lagi bohong karena itu ilmu pasti ya. Ilmu DNA itu kan ilmu pasti gitu. Apa DNA banyak yang masih bertanya atau berkilah. Ya DNA apa bisa membuktikan sampai menelusuri sampai jejak leluhurnya 1000 tahun, 2000 tahun loh. Sudah berkali-kali dijelaskan oleh pakar-pakar DNA, diantaranya oleh Mas Dr. Sugeng Sugiharto, ada channelnya juga Mas Dr. Arikem, itu banyak yang menjelaskan bagaimana itu. Dan itu sangat ilmiah dan itu standar internasional. Sama dengan E sama dengan MC kuadrat sama. Ya, persis sama dengan hukum fisika, hukum matematika. Jadi ya, hasil tes DNA itu ya seperti itu. Nah, kalau masih ngeyel terus ya terserah juga. Jadi saya tegaskan ya haram hukumnya kita mendukung Habib itu. Termasuk juga haram bagi saya gitu ya, terserah. Tapi dengan logika yang sudah hasil riset tadi itu, kalau logika berikutnya adalah berarti ya haram hukumnya ikut pengajian Habib, mengundang Habib untuk ngisi pengajian, menghadiri majelis yang dibikin Habib. Bahkan untuk saya pribadi itu kalau ada majelis yang di situ ada Habib, saya nggak akan pernah sudi mendatangi. Kecuali sekali lagi mereka mendeklar dirinya bukan dzurriyyat Nabi di depan publik gitu. Kalau nggak mau ya buat apa saya berdekat-dekat satu majelis dengan orang yang menipu umat Rasulullah gitu. Bagaimana pertanggungjawaban saya sebagai kiai kepada Rasulullah gitu. Dan apalagi terbukti gitu, semakin lama kan semakin terbukti, dari awal sampai akhir kan dimulai dari sejarah kedatangan mereka di zaman penjajahan Belanda lewat Osman bin Yahya, kemudian diikuti oleh gerombolannya, kemudian bagaimana keberpihakan mereka kepada penjajah, menjadi alat penjajah untuk menjajah bangsa Indonesia, bagaimana sikap-sikap rasis mereka yang diberi akibat privilege dari pemerintah Hindia Belanda gitu. Kemudian sekarang sampai ke konteks sekarang, misalnya sampai kasus-kasus yang sederhana saja, misalnya pemalsuan makam-makam gitu. Orangnya udah mati aja nasabnya dibelokkan gitu, diklaim gitu. Belum lagi ajaran-ajaran halu mereka yang bertentangan dengan
kepentingan menjaga tegaknya NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 jelas. Makanya saya nggak pernah percaya, bahkan kalau ada, wah ini Habib ini pro NKRI, nggak percaya saya. Mereka sama aja bagi saya gitu loh. Dari segi nasab aja mereka tidak mau ngaku kok. Jadi demi NKRI, demi Pancasila, demi Undang-Undang Dasar 45, demi Bhinneka Tunggal Ika, bagi saya haram hukumnya Habib itu diikuti, dipanggil untuk ceramah atau kita mengikuti ceramah mereka atau kita menghadiri mereka. Kalau nggak tegas kayak begini nggak selesai masalahnya. Kecuali sekali lagi mereka mau menyatakan bahwa para Habib itu menurut kajian hasil tes DNA memang bukan keturunan Nabi. Ngaku di depan publik, kemudian hentikan itu pemalsuan sejarah, secara NU dipalsu, sejarah kemerdekaan juga dipalsu, sejarah pahlawan juga dipalsu, kuburan juga dipalsu. Gimana itu? Ajaran Rasulullah juga dipalsu. Gimana itu? Diklaim semua ini hasil perjuangan leluhur mereka. Gimana itu? Ya terserah. Sekali kalau saya kan cuma sekali lagi ya sebagaimana diajarkan Rasulullah, kulil haq walau kana murron, katakan yang hak, yang benar meskipun pahit banget. Kalau soal cuma sahabat, teman dekat, kenalan, ya saya itu ribuan dulu juga, hampir semua Habib itu juga punya file saya, baca Khobiri toh, gitu, idolakan saya toh. Tapi ya nggak peduli, nggak urusan saya kalau udah menyangkut benar salah, dan apalagi menyangkut nama Rasulullah, ya saya seinci pun tidak akan mundur. Itulah. Jadi ya gitu. Siapa saja yang masih mendukung ya tunggu saatnya nanti. Sunatullah akan berjalan, dan ya lagi usul lah untuk pada pemerintah, mungkin sudah saatnya kita mengikuti seperti di negara-negara maju itu ya. Setiap warga negara itu mulai didata DNA-nya gitu. Jadi negara punya basis data DNA warga negara, kan kepentingannya banyak. Dan biar ketahuan juga yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu DNA-nya kemana. Tapi yang jauh lebih penting kan untuk kepentingan negara ya. Negara kita itu. Jadi ya kira-kira kayak begitulah. Kalau soal yang lain-lain, makanya itu mau teman mau sahabat kalau udah melenceng, udah bela-bela ini atas nama apapun gitu. Ya, kalau udah talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dan yang batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau tahu, ya, itu saya udah nggak mau dekat, nggak mau ketemu, nggak mau dekat, nggak mau satu majelis, kecuali bertobat. Ya bertobat itu mengaku di depan publik. Ya banyak kan tuh, nggak usah saya sebut lah, Habib yang terkenal, WA saya atau telepon saya, wah bujuk-bujuk, kok saya kepengen ketemu, saya kangen antum, kok saya sayang sama antum, saya pengen ke ngopi-ngopi di tempat antum. Saya nggak mau, saya bilang nggak boleh kamu tempat saya, tapi ngaku dulu kamu di depan publik, bikin video. Kalau kamu nggak punya channel, nggak punya medsos, nanti biar channel saya yang up gitu, bahwa kamu ngaku bukan keturunan Nabi, bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah gitu. Syukur-syukur kalau kamu mau tes DNA dan tunjukkan hasilnya. Kalau nggak mau kayak gitu, nggak usah, saya nggak butuh, sama sekali nggak butuh saya. Emang gue pikirin.